Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kembali bersama dengan Ustaz Sariman Al-Faruq ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk proses kegiatan pembelajaran kita tentang program keagamaan. Padahal untuk kelas 12 Ustaz baru saja tadi masuk ya. Mudah-mudahan bersabar. Apa kabar Roman? Masih mengantuk atau sudah cegak matanya Roman? Aswad, bagaimana? Debrika, kemudian Tri Putri, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya, anak-anak sekalian ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk jam Tahfizul Quran hari ini, izinkan Ustaz untuk menyampaikan tentang program-program keagamaan untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk itu, tentang pengembangan keagamaan di SMA Al-Azhar Medan, sekalian saya lihat ada di slide kita ada program Al-Quran, program Tahfizul Quran, kemudian ada juga program praktek ibadah. Nah, untuk program Al-Quran boleh dilihat di slide anak-anak sekalian ya. Yang pertama adalah mampu membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid dan makharijul huruf. Kemudian dibagi untuk kelas 10, target tuntas membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid dan makharijul huruf. Artinya untuk anak ustaz yang kelas 10 benar-benar mengikuti proses pembelajaran Al-Quran dengan umi ramawiyah, baik itu hukum tajwidnya dan makharijul hurufnya, dengan target bahwa nanti di kelas 11 yang kelas 10 tidak ada lagi anak ustaz yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu untuk kelas 10 ya. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 itu mampu membaca ya, menuliskan, mengartikan, kemudian menjelaskan dan menyimpulkan ayat yang berkaitan dengan KD yang dibahas oleh guru bidang studi Al-Quran. Kemudian untuk biar anak-anak sekalian mendapatkan target mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita akan terapkan ciri-ciri siswa Al-Azhar ya. Ciri-ciri siswa Al-Azhar itu rutin membaca Al-Quran sehari-hari. Nah, untuk itu program tuntas membaca Al-Quran satu semester ini adalah menghatamkan satu kali Al-Quran. Jadi dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020 ini, siswa SMA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu diwajibkan satu kali menghatamkan Al-Quran. Maka ini saya sudah susun jadwalnya ya untuk diperhatikan bersama di slide-nya, yaitu untuk bulan Juli itu target minimal anak ustaz sekalian ya 3 juz. Itu minimal. Jadi kalau ada yang lebih dari 3 juz mau 4, 5, wih mantap kali itu nak ya. Kemudian bulan Agustus kita mulai dari juz 4 sampai 9, September juz 10 sampai dengan 15, Oktober juz 16 sampai dengan 21, dan November juz 22 sampai dengan 27, Desember juz 28 sampai 30. Maknanya anak-anak sekalian, lihat ini sudah semuanya. Jadi pertengahan bulan Desember menjelang pelaksanaan ujian semester ganjil, anak-anak sekalian sudah membuat khataman Al-Quran di rumah masing-masing, kemudian divideokan, lalu video khataman itu kirimkan kepada ustaz ya, untuk sekalian membuktikan kamu sudah menghatamkan Al-Quran. Kemudian untuk program Tahfizul Quran anak ustaz sekalian ya, untuk pengembangannya ini bisa dilihat untuk kelas 10 tahfiz khusus ya, itu untuk yang pertama 1 juz ya per semester, yaitu untuk kali ini adalah juz 30 di semester ganjil ini, itu untuk kelas 10.
dimulai dari surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba. Ya maaf, saya tulis dengan sari ya, supaya kalian kenal sama Ustaz Sariman. Ya sengaja ya, bukan dari, tapi saya tulis sari ya. Kemudian yang kedua, lagu bacaannya adalah nada sudais. Ustaz, yang mana nada sudais itu? Nah, kalau anak Ustaz yang dari SMP Al-Azhar, waktu hataman kemarin, ya itulah. Jadi setiap hataman lagu sudais yang kita baca. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu contoh sudais. Kemudian yang ketiga, untuk kelas 10 tahfiz itu speaker aktif tahfiz wajib dimiliki. Itu yang kotak kecil itu, yang semua ya ayat-ayat Al-Quran itu ada. Ini gunanya kamu aktifkan, kamu hidupkan setiap waktu untuk memurojaah kembali hafalan surat-surat Al-Quran kamu. Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak boleh berganti-ganti. Nah, ini untuk kelas 10. Kelas 11, 12, Al-Quran tak boleh berganti-ganti. Itu dipegang terus ya. Kemudian yang kelima, setoran mulai ba'da zuhur sampai malam. Khusus untuk kelas tahfiz, itu setorannya kepada Ustaz Akbar. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 tahfiz, itu menambah setoran ayat hafalannya, yaitu 1 ayat setiap hari semasa pandemi COVID-19 ini kepada Ustaz Akbar Nabi Tupulu. Dan lagu bacaan nada sudah seperti nada hataman kita. Kemudian speaker aktif wajib dimiliki dan selalu digunakan. Ya, apalagi mau istirahat, mau rebahan, itu sangat bagus sekali ya Ustaz sekalian. Yang keempat, Al-Quran tidak berganti-ganti. Kemudian setoran hafalan ayat hanya kepada Ustaz Akbar Nabi Tupulu, dimulai dari ba'da zuhur sampai dengan malam. Nah, kemudian untuk kelas non-tahfiz, ini perlu saya sampaikan, ini perhatikan ini, perhatikan. Ya, lihat, perhatikan ini. Nah, kelas 10, 11, dan 12 non-tahfiz itu adalah juz 30 bagi siswa yang belum tuntas hafalannya, wajib tuntaskan itu. Nah itu. Jadi untuk 10, 11, dan 12 target bersih kita adalah semua tuntas juz 30. Ustaz, kalau saya sudah tuntas juz 30, naik ke juz 1. Ya silakan saja. Ya, nah setor setiap hari 1 ayat minimal bagi siswa yang sudah tuntas dengan baik hafalan juz 30-nya. Kemudian yang ketiga, wajib memiliki speaker aktif. Ya, jadi bukan hanya kelas tahfiz, semua siswa Ustaz berharap itu sudah dibeli. Ya, dan selalu digunakan. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran tidak berganti-ganti, dan jangan lupa store hafalannya kepada ustaz-ustazah, yaitu mulai ba'da zuhur sampai dengan malam. Ya, siapa ustaz-ustazahnya? Nanti Ustaz akan sampaikan. Dan kemudian lagunya kita samakan seluruhnya, yaitu lagu bacaan Al-Quran kita menggunakan nada sudais. Nah, ini untuk program tahfiz target kita. Anak Ustaz sekalian, lihat di slide kita itu, perhatikan baik-baik. Yang pertama, bulan Juli, Ustaz berharap anak-anak sekalian semuanya tuntas, yaitu min suratin nas ila suratil humazah. Jadi semua tuntas dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Humazah. Kemudian Agustus, perhatikan, dari surat Al-Asr sampai dengan surat Al-Bayyinah. Ya.
Kemudian September itu dari surat Al-Qadar sampai dengan surat Al-Lail. Kemudian Oktobernya dari surat Asy-Syams sampai dengan surat Al-Fajr. Kemudian Novembernya dari surat Al-Ghasyiyah sampai dengan surat Al-A'la, ya. Dan Desember surat At-Tariq sampai dengan surat Al-Buruj. Dan nanti ketika sudah kita bertemu tatap muka di bulan Januari, anak Ustaz melanjutkan dari bulan Januari, yaitu surat Al-Insyiqaq sampai dengan surat Mutaffifin, dan Februari surat Al-Infitar sampai dengan surat At-Takwir, sedangkan Maret itu surat Abasa dan surat An-Nazi'ah, sedangkan di bulan April ada sekalian tuntas sampai dengan surat An-Naba dan kemudian ditambah dengan surah Yasin. Lalu di bulan Mei itu sudah mengulang kembali surah Yasin, surah Ar-Rahman, ya, surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Al-Mulk, ya. Dan ini boleh dicicil 4 surat ini. Surah Yasin terutama boleh di bulan Juli, beberapa ayat dilanjutkan bulan Agustus, begitulah seterusnya dengan target 1 tahun ajaran ini anak Ustaz sekalian tuntas juz 30 ditambah dengan surat Yasin, kemudian surat Ar-Rahman, kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Al-Mulk, ya. Itu harus tuntas anak Ustaz sekalian. Nah, ini tentang program pengembangan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan target praktek ibadah. Ini program praktek ibadah kita. Nah, untuk target tuntas praktek ibadah, setiap siswa ya akan diberikan kartu praktek ibadah seperti yang kemarin lah. Untuk kelas 11 sekarang dan kelas 12 kan sudah dikasih kartu yang lalu. Nanti ada kartu baru lagi. Kemudian yang di dalamnya tertera KD apa saja yang wajib di-store atau dituntaskan. Contohnya inilah dia kartunya, perhatikan. Inilah contoh kartunya. Ini kartu kelas 10, ya. Kemudian ini kartu kelas 12, agak lompat ini ya. Kelas 12, kemudian ini kartu kelas 11, ya. Nah, inilah yang harus dituntaskan dalam setiap 1 tahun ajaran. Ya, kelas 10 ada 35 poin. Kelas 11, ya, kemudian kelas 12, ya, itu mesti tuntas, ya, praktek ibadahnya, ya. Nah, ini tambahan tentang laporan, ya, tadi Tahfizul Quran, ada kartu Tahfizul Quran juga yang akan diberikan kepada kamu. Nah, baik, untuk menanggung jawab kelas pengembangan program keagamaan, jadi harus sekalian lihat di slide ini kepada siapa saja anak Ustaz itu untuk melaporkan, menyetor, yakni hafalan suratnya, kemudian ditambah dengan hafalan praktek ibadahnya. Inilah yang tertera, ya, guru-gurumu, ustaz-ustazamu yang ganteng cantik-cantik itu yang akan menunggu setoran hafalan, baik itu tahfizul Quran dan juga praktek ibadah. Yang pertama, Umi Ramawiyah yang memiliki suara merdu, ya, bak bulu perindu, yaitu bertanggung jawab untuk kelas 12 UGA, 12 UGB, dan 11 UGIPS. Jadi 3 kelas ini setiap hari itu berhubungan selesai sholat zuhur untuk pengembangan program keagamaannya dengan Umi Ramawiyah MPD. Kemudian yang kedua, Ibunda Dr. Anda Haji Asni, guru senior kita, ya, beliau dulu masih muda cantik, ya, sekarang masih cantik juga. Nah, beliau bertanggung jawab untuk kelas 12 UGB dan 11 UGC, saya salah tulis ya, itu UGB maksudnya, ya. Nah, jadi setiap hari 11 UGB, 11 UGC itu Ba'da Zuhur melaporkan, menyetor hafalan suratnya dan praktik ibadahnya kepada Umi Asni. Begitu juga Ustaz Hafiz Sudin, ya, guru senior itu kepada bertanggung jawab 10 MIPA A dan 10 UGIPSB. Kemudian Umi Salama
MPD itu bertanggung jawab untuk kelas 10 UGB dan 10 UGB dan 11 UGBA. Kemudian Ustadz Nazaruddin ya itu akan bertanggung jawab mengayomi anak saudara dari kelas 10 UGB dan 10 UGC. Perhatikan itu ya. Kemudian Ibu Hajah Khalilah Lubis SAG itu akan bertanggung jawab mengampu anak-anak sekalian dari untuk kelas 12 IPA A dan 11 IPS. Dan Ibu Dr. Rostiani Damalik ya guru agama yang setar membahana ya itu akan bertanggung jawab kelas 12 UGC, 12 UGIPS dan 10 UGIPSA. Sedangkan guru baru kita, guru agama baru kita, mungkin dari SMP kenal dengan Ustaz kita ini, yakni Ustaz Zainal Abidin, ya MPDI, ya beliau akan menunggu setoran anak-anak Ustaz sekalian, yaitu dari kelas 12 MIPA B, 11 IPA, dan 11 IPS. Dan yang terakhir Ustaz Al-Hafiz kita yang ganteng gagah, ayo kita doakan semoga segera dapat jodoh dan menikah ya. Dan yaitu Ustaz Akbar Nabi Tukulu Al-Hafiz kita yang hafal Al-Quran 30 juz ya, bedanya sama Ustaz beda tipis saja ya. Kalau Ustaz Akbar itu ya itu hafal ya 30 juz, kalau Ustaz baru juz 30. Nah, Ustaz Akbar ini bertanggung jawab untuk kelas 10, 11 dan 12 Bukit Tafiz. Nah jadi inilah anak sekalian ustaz-ustazah yang mengampu bertanggung jawab menjawab yang akan membimbing kamu ya setiap harinya mengembangkan keagamaanmu, baik itu fikih praktek ibadahnya, kemudian Al-Quran dari sisi yaitu hafalan ayat-ayat, hafalan surat-surat yang sudah Ustaz tentukan tadi. Oke? Ya, ini saja penjelasan dari Ustaz. Ya, mudah-mudahan dipahami, dicatat baik-baik, dan ini Ustaz sampaikan melalui YouTube Ustaz, yaitu Usaf Official. Ya, jangan lupa setelah menonton ini, ya untuk apa namanya Ustaz? Apa namanya Ustaz? Untuk like ya namanya ya. Kemudian jangan lupa subscribe subscribe-nya. Nah, itu dia ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat anak sekalian ya. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.